Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara gemericik air yang mengalir dari bambu dan menetes di sebuah gerabah yang berukuran lumayan besar. Mata dengan manik hitam itu tak lekat menatap tetesan air yang hampir penuh itu. Kabut yang masih menutupi sebagian hutan itu terasa begitu dingin. Pohon-pohon rindang masih basah oleh embun, sunyi tenang. Dan damai terasa begitu nyata. Udara dingin seakan sudah sangat terbiasa bagi gadis yang hanya berlapis kemben dan kain jarik. Sebuah selendang sutra yang menutupi kepala sampai bahunya itu terjatuh. Sebuah top berwarna hitam di bahu kirinya dan sebuah lekukan seperti lesung pipi di kedua punggung atasnya terlihat. Wajah pemilik manik hitam itu tersenyum, bibir tipis berwarna merah jambu memancarkan pesona yang luar biasa cantik. "Ibu, airnya sudah penuh," teriaknya, membuat seorang wanita yang tengah mengumpulkan kayu bakar menoleh. Wanita dengan sanggul indah dan kebaya yang melekat sederhana di tubuhnya itu adalah ibunya. Wanita itu pun beranjak mendekati si gadis, mengambil selendang yang terjatuh dan segera menutupi bahu gadis itu. "Ayo, kita harus segera kembali ke rumah sebelum romomu kembali dari hutan." Wanita itu mengangkat gerabah berisi air dan menggendongnya, sembari menggendeng tangan kecil gadis itu. Mayang Sari selalu senang jika diajak pergi keluar rumah, mengambil air dan mencari kayu bakar. Bisa menghirup udara segar dan pemandangan yang indah adalah hal langka bagi Mayang Sari. Sejenak dia bisa keluar dari ruangan pengap di kamarnya. Setiap nafasnya hanya tercium aroma kemenyan dan sesekali wangi kembang-kembangan yang diletakkan di setiap sudut kamarnya. Bahkan di bawah ranjangnya, sesekali dia mencium aroma singkong bakar, walau dia tahu ibunya tak pernah membakar singkong saat malam hari. Tak ada jendela, bahkan ventilasi di kamarnya sangatlah minim. Seakan romonya tak membiarkan seekor nyamuk pun masuk ke kamarnya. Dia sangat kesepian, hari-harinya hanya diisi lamunan di kamarnya. Ibunya pun hanya datang ketika memberikan makan dia dan mengantarkannya keluar untuk buang hajat dan mandi. Entah mengapa romonya selalu melarang dia keluar dari kamarnya. Sejak bayi, Mayang Sari tak pernah berinteraksi pada orang lain, kecuali ibu dan romonya. Mayang Sari tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir hutan, tepat di kaki Gunung Lawu. Dia tinggal jauh dari keramaian desa. Jika mau ke desa pun harus menyeberang sungai yang alirannya lumayan deras. Sesekali ibunya mengajaknya pergi ke desa, itu pun tanpa sepengetahuan romonya. Jika romo sudah mulai bersemedi di hutan, dia akan pulang seminggu sekali. Romonya adalah orang yang sangat ditakuti oleh penduduk desa. Banyak orang jika melihat romonya akan segera kabur ketakutan. Mereka memanggil romonya Mbah Tua. Itu salah satu sebab mengapa mereka sangat takut pada romonya. Mulutnya bertuah, apapun yang disumpahinya akan menjadi kenyataan. Seorang penduduk desa yang pernah menantang romonya bahkan mati dengan cara mengenaskan. Romonya menyumpahi agar pria itu mati tersambar petir. Tak lama kemudian petir menyambar tubuh pria itu hingga terbelah. Meludah ke langit, muka juga basah. Itulah yang akan terjadi bagi orang yang berani menentang romonya. Mereka hanya akan mendapat kesusahan dan penderitaan sendiri jika berani pada romonya. Semenjak itu para penduduk desa memanggil dengan julukan Mbah Tua. Romonya adalah penganut aliran sesat. Dia pemuja demit penghuni hutan Lawu. Bersekutu dengan makhluk halus,
adalah cara untuk mendapatkan ilmu yang dia inginkan, tak peduli apapun syaratnya. Mayang mau dibawa kemana, Romo? Langkah kecil gadis mungil itu terhenti. Dia terlihat sangat lelah menelusuri jauh ke dalam hutan. Nafasnya terengah-engah. Di tengah malam ini romonya kembali membangunkannya dan membawanya ke dalam hutan. Ibunya yang tengah membawa sesajen berjongkok bermaksud untuk menggendong Mayang yang sudah kelelahan. Namun dengan isyarat mata, suaminya melarang. Suasana hutan sangatlah mencekam. Bisa saja ada harimau atau makhluk buas lainnya memergoki mereka saat ini. Suara burung gagak mengiringi perjalanan mereka. Sesekali raungan anjing hutan pun terdengar, membuat Mayang Sari bergidik ngeri. Baju serba hitam dan berbagai jenis tengkorak kepala yang mengalungi leher. Mata yang dikelilingi lingkaran hitam serta kumis tebal itu menatap tajam Mayang. Ayam berkokok. Hari siang, segala keinginan dan impiannya akan tercapai sebentar lagi. Ya, setelah anaknya menjadi seorang pengantin demit hutan lawu ini. Semua itu akan tercapai kelak jika Mayang Sari sudah beranjak dewasa. Kita sudah sampai. Lagi-lagi romonya membawanya ke tempat menakutkan ini. Sebuah pohon beringin besar yang dikelilingi sajen dan obor untuk menerangi tempat itu. Tempat ini adalah tempat bersemedi dan tempat pemujaan demit hutan lawu. Mayang takut, Romo. Entah apa yang akan diperintahkan Romo kali ini. Tiap malam satu suro, romonya akan mengajaknya pergi ke hutan tengah malam untuk mengikuti sebuah ritual aneh. Jika dulu dia diperintahkan untuk membawa sesajen dan mengelilingi pohon itu, kali ini romonya meminta ibunya untuk melucuti seluruh pakaiannya dan memikul nampan berisi sajen, berjalan mengelilingi tempat pemujaan. Dingin menusuk setiap sendi tulangnya, tanpa sehelai kain pun yang melindungi kulitnya. Dia berjalan tertatih-tatih sembari menggigil, menahan dingin yang hampir mengebaskan jari jemarinya. Wajahnya semakin pucat, kulitnya pun sudah hampir berganti warna akibat dingin yang semakin menusuk. Mayang Sari menghentikan langkahnya saat sebuah cairan merah keluar dari hidungnya. Dia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika Mayang Sari membuka matanya, dia sudah berada di kamarnya. Aroma kemenyan terasa lebih menyengat dari biasanya. Dia menengok ke bawah ranjangnya. Tepat sekali, ibunya pasti membakar kemenyan lebih banyak dari biasanya. Suara decitan pintu terdengar. Seorang wanita masuk membawa nampan berisi makanan. Sepiring kue serabi serta semangkok kembang melati, serta air teh hangat dan kemenyan. Mayang Sari memang sejak kecil senang memakan kembang melati, namun sangat tidak suka dengan aroma kemenyan. Walau sudah terbiasa, namun entah mengapa tetap saja dia tak suka dengan aroma benda itu. Sudah berkali-kali dia protes pada ibunya untuk mengurangi sedikit agar aromanya tak begitu menyengat. Namun ibunya hanya terdiam dan tak menjawab permintaannya itu. Ibunya adalah teman satu-satunya bagi Mayang, tempat meluapkan keluh kesahnya. Walau ibunya tak pernah menjawab segala pertanyaannya dan tak pernah tersenyum padanya, namun dia sangat menyayangi ibunya. Ibunya sangat patuh pada perintah Romo. Dia sama sekali tak pernah membantah atau bahkan memotong ucapan Romo. Tiap Romo marah dengan kelakuan Mayang, ibunya hanya bersujud dan bersimpuh meminta ampun di kaki Romo. Dulu pernah sekali Romo memergoki ibunya, membawa dia keluar rumah. Saat itulah ibunya dicambuk sampai 100 kali dengan rotan. Mayang Sari hanya dapat menangis melihat ibunya disiksa sedemikian sadisnya. Berkali-kali Romonya mengatakan jika kelak Mayang Sari melakukan seperti ibunya, maka dia juga akan dihukum. Gelap, Mayang Sari tak bisa melihat apapun, hanya terdengar suara makhluk aneh yang membuatnya takut. Makhluk itu tiba-tiba muncul dari kegelapan.
Tubuhnya hitam pekat, wajahnya sangat besar dan menyeramkan. Perawakannya seperti seekor gorila dengan bulu hitam dan tangan yang besar. Mayangsari berlari ketakutan dan berteriak kencang. Matanya terbuka dan dia terbangun dari mimpi menakutkan itu. Segera dia mengambil air yang terletak di meja samping ranjangnya, menegaknya hingga habis dan kembali mengatur nafas yang terasa berat itu. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ini kali pertama dia bermimpi sangat menyeramkan. Sudah lewat 12 tahun semenjak kejadian Mayang pingsan di tempat pemujaan itu. Kini umurnya sudah beranjak 16 tahun. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam lurus, serta parasnya yang ayu mempesona. Sayang, kecantikan itu hanya sebagai kabar burung bagi penduduk desa, yang sama sekali tak pernah melihat paras cantik itu. Semakin hari semakin merasa lelah dengan kehidupan yang dia alami. Romonya semakin kejam dan aneh memperlakukannya. Terakhir romonya menghukumnya diikat di pohon tengah hutan karena kabur untuk melihat pertunjukan wayang dan seni tari di desa. Hatinya semakin hampa, dia sangat ingin terbang bebas seperti kebanyakan orang. Melakukan apapun yang dia inginkan, bukan malah terkurung bagai burung di dalam sangkar. Ibunya masuk mengantarkan sarapan seperti biasa. Dia melihat Mayang yang hanya terdiam melamun menatap kosong. Ibunya masih mengira jika Mayang merajuk karena habis dihukum romonya minggu lalu. Kau tahu nak, hidup di luar sana tak seindah yang kau bayangkan. Kebanyakan dari mereka, ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang. Di depanmu berkata manis, di belakangmu berkata lain. Itulah yang kebanyakan orang di luar sana lakukan. Tapi ibu, aku ingin bebas. Sampai kapan aku dikurung seperti ini oleh Romo? Ibunya hanya terdiam, tak banyak yang harus dia lakukan. Dia menyayangi putrinya, tapi juga sangat patuh pada perintah suaminya. Malam itu tepat malam 1 Suro, tapi anehnya, malam ini Romonya bahkan menyiapkan perlengkapan ritual yang aneh, bukan di hutan, melainkan di kamarnya. Berbagai kembang menghiasi ranjangnya, bak ranjang pengantin. Aroma wangi kembang melati bercampur aroma menyengat kemenyan menjadi satu. Ibunya yang tengah memandikan Mayang di dalam bak besar dengan kembang 7 rupa yang wangi semerbak. Beberapa kali Mayang bertanya mengapa dia harus dimandikan kembang dan mengapa di kamarnya dihiasi berbagai kembang dan dia didandani bak wanita yang akan menjalankan malam pertama. Namun ibunya hanya terdiam, tak menjawab satu kata pun dari pertanyaan Mayang. Selesai dimandikan, Mayang dikenakan jarik yang sangat halus dan indah. Rambutnya dibiarkan tergerai. Ibunya menatap nanar anak gadisnya sebelum dia meninggalkan anaknya di kamar seorang diri. Dia mengelus rambut indah putrinya. Tanpa berkata apapun, Mayang seakan merasakan jiwa ibunya tengah menangis dalam diam. Entah apa yang tengah dia ratapi. Baru kemarin Mayang selesai mengalami datang bulan pertamanya. Saat dia mengatakan pada ibunya sangat terkejut dan mencoba menyembunyikan dari Romonya. Namun sayang, semua itu akhirnya terungkap juga. Romonya mengatakan untuk menyiapkan segala ritual tepat setelah dia selesai mengalami datang bulan. Dan inilah yang terjadi. Mayang dikurung di kamarnya, yang sekarang malah mirip seperti kamar pengantin. Mayang hanya terdiam, duduk, tak mengerti dengan apa yang tengah terjadi saat ini. Apakah dia adalah seorang pengantin? Lalu mengapa ibu dan Romonya tak mengatakan apapun tentang hal itu? Malam semakin larut, hujan dan petir pun saling beredu. Mayangsari terduduk meringkuk di atas ranjangnya. Semprong yang biasa menerangi setiap sudut kamar Mayang tiba-tiba saja redup satu persatu. Dia berdiri, memastikan semprong-semprong itu tak kehabisan bahan bakar. Namun bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri. Seluruh tubuhnya seketika merinding.
saat tangan besar berbulu dan berkuku menyentuh halus pinggangnya. Matanya terbelalak, ingin sekali dia berteriak, namun mulutnya tiba-tiba saja terkunci. Ingin berlari, namun tubuhnya seakan kaku. Tangan besar itu melingkari pinggangnya yang indah dan merapatkan sentuhannya. Tubuh yang bagi belut diregang itu sama sekali tak berkutik. Entah makhluk apa yang kini memeluknya dari belakang. Tubuhnya seakan lemas dan dia jatuh pingsan. Di sisi lain, romonya dan ibunya tengah duduk bersilah di tempat pemujaan. Air mata ibunya terus saja mengalir di keheningan malam. Mulut romonya tak henti-hentinya komat-kamit membaca mantra aneh. Berbagai sajian lengkap memenuhi mereka. 2 buah lilin diletakkan di meja pemujaan. Asap mengepul di sebuah kendi kecil berisi kemenyan yang sengaja dibakar. Sang bahu lawean tengah menjalani malam pengantinnya. Saat inilah kekuatan yang diimpi-impikan Mbah Tua telah tercapai. Dulu saat dia berhadapan pada demit itu dan menyanggupi segala persyaratan yang demit itu inginkan, saat itulah dia memberikan istrinya untuk disetubui dan melahirkan bayi lawean yang kelak akan dinikahi oleh demit itu. Walau dulu istrinya menolak dengan persyaratan itu, Mbah Tua mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika istrinya tak mau. Dengan sangat terpaksa, istrinya pun melakukan hal mengerikan itu. Bayi setengah makhluk halus lahir dari rahim istrinya dan kelak akan menambah kesaktiannya. Bayi cantik dengan toh dan lekukan seperti lesung pipi di punggungnya itu adalah tanda bahwa dia milik makhluk dedemit itu. Bayi itu diberi nama Mayang Sari, bayi polos yang tak tahu jika dia adalah pembawa malapetaka bagi orang lain. Kini dia harus menjalani malam pengantin dengan makhluk halus, dan saat itu pula jiwanya terikat dengan makhluk itu. Makhluk menyeramkan itu akan terus melekat padanya, meminta haknya atas tubuh mulus Mayang Sari kapanpun dia mau. Gadis ayu itu tak akan bisa menghindarinya ataupun menolaknya. Mau tidak mau, dia harus melayaninya layaknya suaminya sendiri. Kang Mas, jika kau mau mengoceh, aku tak akan segan memukulmu lagi. Ingat, tutup telinga dan mulutmu. Mulai malam ini, dia akan sering datang ke rumah kita. Dan kita tidak boleh mengganggunya. Bersemedi di sini sampai fajar datang. Sebelum ayam berkokok, jangan sekali-kali kau kembali ke rumah. Istrinya hanya diam, dia tak bisa berbuat apapun. Jika dia menentang suaminya, bukan hanya dia yang terluka. Mayang Sari pun tak akan luput dari hukumannya. Sakit memang, hatinya seakan hancur berkeping-keping. Putri satu-satunya harus mengalami hal mengerikan seperti dirinya dulu, karena ulah suaminya yang gila akan ilmu hitam. Andai saja dia bisa melakukan sesuatu, maka akan dia lakukan apapun itu demi putri satu-satunya. Di kegelapan malam dan meski tak sadarkan diri, Mayang Sari masih dapat merasakan dirinya ditindih makhluk besar yang terus menghajar tubuhnya. Sakit, namun apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan tak tahu apa yang tengah terjadi padanya. Seperti mimpi yang sangat buruk, sangat mengerikan. Mayang Sari hanya bisa menangis, menahan sakit dan penderitaannya. Pintu terbuka, Hanum, Ibu Mayang, mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan yang berantakan seperti tengah diterjang badai. Hanya satu yang dia cari, yaitu putrinya, Mayang Sari. Pandangannya terhenti saat dia mendapati putrinya tengah terduduk di bawah ranjang. Tubuhnya menggigil tanpa sehelai kain pun menutupinya. Rambutnya yang semula tersisir rapi kini acak-acakan. Hanum mengambil kain yang tergeletak di tanah dan menyelimuti tubuh ramping itu dan membawanya ke sumur. Dia menyirami tubuh yang sudah terendam air hangat. Tatapannya kosong. Mayang Sari tak mengatakan satu kata pun. Hati Hanum terasa tersayat-sayat melihat keadaan putrinya.
Sepertinya makhluk demit itu tak membiarkan putrinya lepas malam itu. Keadaannya jauh lebih memprihatinkan dari dirinya dulu. Hanum tahu apa yang dirasakan Mayang Sari. Tidak, ini berbeda. Mayang pasti sangat syok dengan kejadian itu. Jika dulu dia sudah tahu apa yang terjadi, tapi untuk Mayang, ini adalah hal yang sangat menakutkan. Dia masih bersyukur makhluk itu tak membunuh putrinya. Tapi tetap saja dia mengutuk perbuatan keji suaminya itu. Suaminya benar-benar tega mengorbankan putrinya disentuh demit itu. Hari demi hari berlalu, namun keadaan Mayang semakin parah. Dia sama sekali tak mengatakan satu kata pun. Makan pun tidak, bahkan dia tampak seperti orang gila yang terkadang berteriak dan mengamuk tanpa sebab. Dia hanya melamun dengan tatapan kosong. "Kang Mas, sebaiknya kita bawa Mayang ke kota untuk diobati." Hanum meletakkan secangkir kopi di meja. "Apa maksudmu? Kau mau membawanya ke dokter?" Mbah tua yang tengah mengelap keris-kerisnya itu meletakkan benda itu dengan keras di meja. "Kang Mas, jika kita bawa Mayang ke rumah sakit, dia akan dapat diobati. Aku tak tega melihat putriku sendiri seperti itu." "Aku tidak percaya dengan manusia. Biarkan aku saja yang mengobatinya. Aku lebih percaya dengan kesaktianku ini." Mbah tua berjalan tergesa-gesa ke kamar Mayang Sari. Dia mendorong keras pintu dengan kakinya itu, membuat Mayang Sari terperanjat. Matanya menatap tajam ke arah Mayang Sari. Dengan kasar dia menarik lengan Mayang Sari dan menyeretnya ke sumur. Dengan kasar dia menenggelamkan kepala Mayang Sari ke dalam kendi berisi air. Sesekali dia mengangkatnya dan menenggelamkannya lagi, membuat Mayang Sari gelagapan dan kesulitan bernafas. "Sudah, hentikan Kang Mas, kasihan putri kita." Hanum bersimpuh di kaki Mbah Tua sembari menarik-narik kaki Mbah Tua agar dia menghentikannya menyiksa Mayang. Saat Mbah Tua ingin memasukkan kepala Mayang Sari ke dalam kendi lagi, tangan Mayang Sari tiba-tiba saja mencengkram lengan Mbah Tua yang sedang ia gunakan untuk menenggelamkan kepala Mayang. Tangan Mayang seakan terasa kuat dan berat, membuat Mbah Tua menghentikan aktivitasnya. Kepala yang berada di dalam kendi itu terangkat, menampilkan manik merah mengerikan. Bagai cacing menelan naga, tangan yang terlihat lemah itu mampu membuat tubuh kuat Romonya jatuh tersungkur di tanah. Hanum dan Mbah Tua terdiam mematung saat Mayang Sari mengangkat kendi yang berukuran besar dan membantingnya di tanah sampai pecah. Mayang Sari berteriak keras, suaranya sangat berat seakan bukan dia yang tengah berteriak. Matanya menatap tajam Mbah Tua yang segera bersujud meminta ampun pada Mayang. Namun tiba-tiba tubuh ramping itu jatuh tak sadarkan diri, membuat Hanum segera mendekati Mayang. Suara riuh para pedagang pasar dan para pembeli saling beradu. Pagi ini di pasar terlihat lebih ramai dari biasanya. Seorang gadis remaja bertudung selendang berwarna hitam itu mendekati pedagang yang tengah bercakap-cakap dengan beberapa pembelinya. "Anak saya besok akan pergi ke kota, dia akan saya sekolahkan di sana." "Wah, bagus itu Bu Mina, anak saya juga bekerja di kota, pulang-pulang dia bawa uang banyak. Besok subuh saya juga akan kembali ke kota." Benar, kota semakin maju, walau jarak dari tempat ini sangatlah jauh, harus menyeberang hutan dan gunung. Di sisi lain, Mayang yang sedari tadi berada di sudut pedagang itu mengerutkan keningnya. Kota? Apa jika dia pergi ke sana, dia akan terbebas dari kekejaman Romonya? Apa dia bisa hidup bebas layaknya orang lain? Berbagai pertanyaan terus memenuhi otaknya, membuat dia merasa inilah waktu yang tepat. Dia tak akan diam lagi, dia akan menunjukkan pada Romonya, dia bisa hidup tanpanya. Belum lagi tentang kejadian malam itu, kejadian yang membuat Mayang trauma dan hampir gila. Sosok makhluk demit yang telah merenggut harta berharganya,
menodai tubuhnya, membuat Mayang Sari begitu frustasi. Ingin saat itu juga dia mati. Namun makhluk itu akan leluasa menguasainya saat dia meninggalkan dunia ini. Mati pun dia tak akan bisa lepas dari makhluk demit itu. Tak ada tempat berlari dan berlindung selain dirinya sendiri. Setelah peristiwa kerasukan yang membuat romonya tak pernah lagi menghukum Mayang Sari, dan kesadaran Mayang membaik, dia mulai menceritakan tentang kejadian malam itu pada ibunya. Namun ibunya hanya diam, memintanya untuk melupakan hal itu dan tak menceritakan pada siapapun. Harus beradu pada siapa lagi dia? Jika sang ibu tempatnya mengadu, malah menyuruhnya untuk tutup mulut dan diam. Mayang, ayo kita pulang. Hari sudah mulai siang. Nanti malam romomu akan pergi bersemedi ke hutan lagi. Jangan sampai kita membuatnya marah lagi. Iya, Bu. Malam ini romonya tak ada di rumah. Seperti biasa, ibunya akan tidur lebih cepat setelah memastikan seluruh sudut kamar Mayang telah diasapi menyan dan sesajen. Tanpa sepengetahuan ibunya pun, dia sering kabur ke desa dengan cara menyelinap. Kamarnya tak pernah digembok oleh ibunya saat romonya tak ada. Sehingga saat Mayang ingin buang air kecil, dia tak harus membangunkan ibunya. Malam ini dia akan kembali menyelinap dan kabur. Namun dia tak akan pernah kembali lagi. Mungkin selama-lamanya. Semoga ibunya akan baik-baik saja. Setelah jalan lumayan jauh berjam-jam, sampailah dia di sebuah jalan beraspal. Mayang tersenyum. Baru kali ini dia melihat jalan yang berlapis aspal. Dulu dia hanya bisa mendengar hal itu dari anak-anak yang gembira telah memiliki jalan beraspal yang baru. Ternyata inilah wujud aspal itu. Tak berselang lama sebuah truk mini berisi sayur mayur dan 2 ekor kambing melintas. Mayang yang sedikit terkejut melihat truk itu sedikit mundur dari tepi jalan. Truk itu berhenti tepat di depan Mayang. Seorang pak tua membuka kaca jendela truk itu, menampakkan sosok rambut beruban dengan tompel di pipi kanannya. Mau ke kota? Tanyanya yang diikuti anggukan kepala Mayang. Butuh tumpangan? Lagi-lagi Mayang hanya mengangguk. Punya uang tidak? Kalau tidak saya tak mau bawa. Mayang membulatkan matanya dan memukul kepalanya sendiri. Mengapa dia tak membawa uang? Padahal dia tahu tempat ibunya menyimpan uang. Ibunya sering meletakkan uang di selipan tas belanjaannya yang berbentuk anyaman itu. Bagaimana? Mayang baru sadar jika dia memiliki sebuah kalung emas, pemberian romonya dulu. Segera dia lepas kalungnya itu dan memberikannya pada pak tua itu. Mata pak tua itu berkaca-kaca melihat sebuah kalung emas yang sangat indah. Dia kemudian menyuruh Mayang untuk duduk di belakang bersama kambing-kambingnya. Bebas, apakah ini rasanya? Selama hidupnya baru kali ini dia merasa sangat bebas. Hamparan sawah yang dia lewati terlihat begitu indah. Langit pagi pun terlihat sangat cerah, secerah wajah cantik mempesona milik Mayang. Setelah 2 hari 1 malam perjalanan, mereka akhirnya memasuki kota. Bangunan-bangunan tinggi seakan mencakar langit, itu membuat Mayang terpesona. Matanya tak berkedip melihat suasana yang sangat amat berbeda dari desanya. Selendang yang menutupi bahunya tersingkap, menampilkan dengan jelas sebuah toh hitam di bahunya. Supir tua itu pun tak sengaja melihat toh itu dan segera mengerem kendaraannya secara mendadak, membuat Mayang hampir terjungkal. Turun. Kenapa, Pak? Saya bilang turun. Wanita pembawa sial. Jika aku tahu dari tadi kau wanita lawean, tak akan aku berikan tumpangan. Sehabis ini aku pasti akan tertimpa kesialan. Mayang Sari segera membenahi selendangnya dan turun dari truk itu, membiarkan sopir itu meninggalkannya di tengah hiruk-pikuk keramaian jalan ibu kota. Nafasnya terengah, tiap langkahnya dia percepat, tak peduli dengan kaki yang tergores berbagai benda. Entah itu pecahan botol, paku, ataupun hanya batu kerikil kecil, perih. Namun dia mencoba untuk menahannya.
Hujan gerimis mulai turun membasahi perkampungan kumuh, perkampungan yang letaknya di pinggir sungai. Sebuah bangunan komplek megah dan mewah terlihat dibatasi oleh dinding tinggi, memisahkan antara kaum miskin perkampungan dan kaum kaya raya. Sesekali dia bersembunyi di gang-gang kecil, menghindari pria bejat itu. Semua karena kenekatannya kabur dari rumah. Dan juga kesialan mengapa harus sopir tua itu tahu mengenai wanita lawean seperti dirinya. Mungkin karena Pak Tua itu berasal dari desa yang terbiasa dan mengerti mengenai mitos wanita lawean seperti dia. Memang, mitos itu tak pernah dianggap hanya angin belaka bagi penduduk desa yang masih percaya mitos dan pamali. Dan kini, dia harus bertemu dengan orang yang sama bejatnya dengan iblis. Akibat menolong seorang gadis kecil yang hampir dimangsa predator. Selendang yang menutupi wajahnya terjatuh, menampakkan wajahnya yang sengaja dia tutupi. Bak melihat mangsa yang lebih segar dan matang, pria itu dengan cepat mengejarnya. Padahal Mayang sudah berpakaian layaknya orang-orang kota, memakai kaos dan rok hitam yang dia temukan di jemuran orang. Tepatnya dia curi. Dia memperhatikan gadis kecil yang tengah kehilangan ibunya, dan tiba-tiba saja seorang pria baik berkata ingin membantunya mencari ibunya itu dan mengajaknya pergi bersama. Nyolong petek, dia kira pria itu tengah membantu gadis kecil yang tengah menangis mencari ibunya. Ternyata pria itu malah membawa gadis kecil itu ke semak-semak dan berniat memperkosanya. Sungguh bejat perilaku pria yang terlihat baik dari luarnya, ternyata lebih jahat dari setan. Sembari berjalan pincang, Mayang mengutuk dan menyumpah serapai perilaku pria itu. Dia bahkan berharap pria itu mati mengenaskan. Malam semakin larut, namun pria itu benar-benar tidak mau melepaskannya. Walau dia sudah bersembunyi sekian kalinya menghindari pria itu. Saat dia bersembunyi di gang sempit perbatasan komplek, tiba-tiba saja pria itu menemukannya. Pria itu segera menarik lengannya dan menghempaskannya ke tanah. Sembari menatapnya dengan nafsu, pria itu membuka kancing celananya. Tiba-tiba sebuah pukulan pria itu terima dari belakang punggungnya. Sosok wanita separuh baya terlihat memegang sebilah bambu berukuran lumayan besar di tangannya. Entah dapat dari mana bambu itu. Dengan benda itu, dia mampu membuat pria bejat itu tersungkur tak sadarkan diri. Wanita berkacamata, berambut sepundak itu tersenyum ke arah Mayang. Blazer hitam melekat indah mengikuti lekuk tubuhnya. Wanita itu terlihat masih sangat muda dari umurnya yang sudah menginjak kepala 3. "Kau tidak apa-apa, nak?" Wanita itu tercengang melihat mata indah Mayang. Mata dengan manik hitam itu mengingatkan dia pada sosok yang sangat dia rindukan. Mayang yang masih terdiam akibat syok dengan pria itu, serta heran melihat wanita yang menatapnya nanar itu, mengangguk pelan. "Mari ikut ibu, biar ibu obati lukamu." Wanita itu membantu Mayang berdiri dan membawanya ke mobil yang dia parkirkan di depan gang sempit itu. Malam ini dia sengaja melewati perkampungan kumuh untuk menghindari macet di jalan yang biasa dia lalui. Tak sengaja dia melihat Mayang yang tengah terpincang-pincang dikejar seorang pria. Aroma daun mint menyeruak di penciumannya. Apakah ini mimpi? Biasanya aroma menyengat kemenyanlah yang sering tercium di pagi hari. Mayang memiringkan tubuhnya, merasakan empuk dan nyaman ranjang ini. Matanya masih belum terbuka, seakan dia tak ingin bangun dari mimpi indah ini. Mayang membuka matanya perlahan ketika cahaya matahari masuk melewati jendela yang tersingkap. Silau, namun perlahan dia melihat sebuah jendela yang berukuran sangat besar. Udara pagi masuk melewati jendela itu terasa sangat segar. Mayang tersenyum dan bangun dari ranjang itu. Dia melihat kakinya yang penuh luka semalam sudah terbalut perban putih. Sebuah piyama berwarna merah muda melekat indah di tubuhnya.
Mata Mayang menelusuri setiap sudut ruangan kamar kecil dengan warna serba pink. Ini benar-benar mimpi. Tak pernah sekalipun Mayang bermimpi berada di tempat seperti ini. Mayang berdiri dan melangkah perlahan ke arah jendela. Dia membuka lebar gorden itu, menampakkan sebuah pemandangan jalan komplek yang sangat indah dari lantai 2. Berbagai bunga indah menghiasi halaman rumah. Di luar pagar setiap jalan dihiasi pohon dengan daun yang berguguran. Beberapa orang tengah berlari pagi dan bersepeda. Beberapa ibu-ibu tengah berbelanja sayur mayur sembari berbincang-bincang. Mayang menghirup udara dalam-dalam. Senyumannya terus berkembang, merasakan kebahagiaan tersendiri. Tak ada lagi kemenyan, tak ada lagi ruang pengap dan kegelapan. Yang ada hanya kebebasan. Rupanya kau sudah bangun, nak. Mayang membalikkan badan saat seorang wanita separuh baya tersenyum hangat. Di tangannya membawa sebuah nampan berisi bubur ayam dan segelas susu hangat. Mayang tersenyum padanya dan segera mendekati wanita itu. Duduklah di ranjangmu, jangan memaksa berjalan jika masih sakit. Oh iya, siapa namamu? Mayang Sari. Baru kali ini Mayang merasakan makanan seenak ini. Biasanya ibunya hanya menyediakan sarapan pagi berupa kue serabi dan teh hangat selalu itu. Membuat Mayang hampir mati kebosanan. Seperti biasa, Mayang selalu protes pada ibunya. Namun laki-laki ibunya berkata dia tak boleh makan makanan lain. Selain pagi kue serabi, siang singkong rebus dan malam sayuran atau buah-buahan. Rumahmu di mana? Tanyanya yang dibalas gelengan. Oh, kalau orang tuamu? Laki-laki Mayang hanya menggeleng. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, pasti wanita baik ini akan membawanya kembali pulang ke desa. Tidak, dia tak ingin kembali ke tempat itu, bertemu romonya lagi dan melakukan segala perintah anehnya. Kembali ke kamar pengap beraroma kemenyan adalah mimpi buruknya lagi. Dia tak akan kembali sampai kapanpun. Tak apa jika kau tak tahu, mau tinggal di sini bersama ibu. Mayang tersenyum mengangguk dan langsung memeluk wanita itu. Wanita itu tersenyum, dia seakan merasakan putrinya kembali. Pelukan gadis itu sama persis putrinya yang telah meninggal dunia. Bagaimana Dan? Ana meletakkan secangkir teh di mejanya. Siang ini dia meminta temannya untuk menyelidiki gadis yang dia temui minggu lalu. Gadis remaja usia 16 tahun itu selalu saja mengingatkannya pada mendiang putrinya. Sepertinya gadis itu yatim piatu. Aku sudah bertanya padanya dan dia hanya diam tak menjawab satu kata pun. Sepertinya dia adalah salah satu anak yang diperdagangkan. Minggu lalu aku mendapatkan laporan jika ada perdagangan manusia yang diselundupkan dari desa untuk dijadikan wanita penghibur. Mereka semua rata-rata gadis berusia 15-20 tahun. Tutur pria dengan kemeja hitamnya itu. Wajah wanita itu terlihat cemas. Jika memang dia adalah anak yang akan diperdagangkan, sungguh kejam perbuatan manusia yang tega melakukannya. Apalagi dia menemukan gadis polos itu, hampir saja akan diperkosa, manusia bejat, tak tahu diri. Bisa saja saat itu Mayang lolos dari mereka, dan dia tersesat di kota. Berbagai asumsi beradu di dalam pikiran Ana. Angin bertiup kencang, menerbangkan tirai-tirai jendelanya yang terbuka. Malam semakin larut, tak terdengar suara apapun, kecuali hujan dan petir. Mayang yang tengah gelisah di tidur malamnya itu sesekali mengubah posisinya. Entah mengapa malam itu dia terlihat begitu gelisah. Matanya membulat sempurna saat tiba-tiba saja dia mencium aroma kemenyan. Tidak mungkin makhluk demit itu. Malam satu suro, ingatnya kembali pada ucapan ibunya. Jika saat malam satu suro tiba, demit itu akan datang menemui Mayang dan meminta haknya menggauli Mayang. Tak disangka demit itu tahu keberadaan Mayang saat ini.
Segera Mayang bangkit dari ranjangnya dan beranjak pergi. Namun tiba-tiba saja pintu kamar terkunci rapat. Mayang menggedor-gedor pintu kamar memanggil ibunya dengan kencang. Keringat dingin mengalir deras. Sosok bayangan hitam berbulu lebat tiba-tiba saja muncul. Sesekali kilatan petir menampakkan wajah seramnya, membuat Mayang berteriak kencang. Di sisi lain ibunya yang tengah tertidur pulas tak mendengar apapun karena bising hujan yang sangat deras. Tubuh ramping itu dipaksa terlentang di ranjang, melayani nafsu demit penjaga hutan. Jika dulu dia tak sadarkan diri, kini demit itu seakan sengaja memperlihatkan nafsunya, mengoyah tubuh bugil Mayang secara sadar. Ketakutan, penyesalan, dan rasa marah kembali dia rasakan. Mayang hanya dapat meringkuk membasahi tubuhnya yang kini tersiram air yang jatuh dari shower kamar mandinya. Menangis, itulah yang hanya bisa dilakukannya. Dia benci dirinya, dia benci Romonya. Dia juga benci ibunya yang diam saja saat Romonya menyetujui perintah iblis itu. Apa salah dan dosanya? Karma apa yang dia tengah jalani? Apa hidupnya ini begitu sial? Segala pertanyaan silih berganti memenuhi isi otaknya, membuat dia kembali frustasi. Mayang, ibu sudah siapkan sarapan, ayo turun, ada Rangga juga tuh. Dia sudah menjaga rahasia ini hampir 1 tahun lamanya. Ibunya jangan sampai tahu mengenai rahasia yang dia simpan selama ini. Tak tega jika dia melihat wajah hangat itu kecewa. Biarlah dia sendiri yang menanggung segala kutukan ini. Mayang segera bergegas menyelesaikan mandinya. Seorang pemuda tersenyum sembari melambaikan tangannya. Ibunya pun yang tengah menyiapkan sarapan tersenyum ke arahnya. Segera dia melangkah menuju meja makan. Kau kesini lagi, apa kau tak memiliki rumah? Tanya Mayang pada Rangga yang tengah menyantap nasi goreng buatan ibunya. Selama 1 tahun ini dia berteman dengan Rangga yang tak lain tetangganya sendiri. Rangga sering datang ke rumah menemui Mayang atau hanya sekedar mengganggunya dan menjahilinya di balkon rumah Mayang. Rumah mereka sangat berdekatan, tepatnya berhadapan. Hanya jalan raya yang memisahkan rumah mewah mereka. Aku ingin bertemu Tante Ana, bukan denganmu. Oh iya, aku kan sudah membantumu kemarin. Tepatnya mengantarmu pergi ke sanggar tari. Kali ini kau harus membalas budiku. Pemilik manik hitam itu membulat sempurna. Dia masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Seorang pemuda berlutut di hadapannya. Dia memberikan sebuah cincin indah yang ada di tangannya sembari berkata, "Maukah menikah denganku?" Seluruh orang yang ada di jalan itu bertepuk tangan sembari berteriak histeris. Pemuda itu tidak lain adalah Rangga, sahabat satu-satunya. Pemuda yang selalu membuatnya kesal, tertawa dan marah itu kini melamarnya di tengah keramaian orang. Mayang sama sekali tak tahu jika Rangga selama ini menyimpan hati padanya. Senang, tentu saja. Selama ini tak ada yang lebih memahaminya dan mengerti dirinya selain Rangga. Kakiku sudah pegal, cepatlah beri jawaban. Jangan buat aku merasa bodoh dengan posisi seperti ini, ucap Rangga yang masih dengan posisinya berlutut di hadapan Mayang. Gadis cantik yang kini sudah berusia 25 tahun itu masih terdiam dengan lamunannya. Mayang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia pun sudah memutuskan akan memberikan hatinya untuk pemuda yang selama ini menjaga dan menemaninya. Pemuda yang mengisi hari-harinya dengan penuh canda dan tawa. Hampir 10 tahun mereka berteman dan bersama, dan kini dengan nekatnya Rangga melamar Mayang. Keluarga mereka juga saling kenal. Ibu Mayang dan ayahnya Rangga juga saling mengenal. Mayang juga sering bertemu dengan Paman Surya, ayah Rangga. Sudah 10 tahun berlalu, tak terasa begitu cepat. Kehidupannya di kota sangatlah bahagia bersama ibu angkatnya.
Kesedihan dan penderitaannya dulu ketika bersama romonya pun sudah lama dia tinggalkan. Segelas kopi hangat diletakkan di meja kafe, tempat biasa mereka nongkrong. Rangga berkata ingin pergi mengurus pekerjaannya ke rumah sakit. Bekerja sebagai seorang dokter adalah impiannya sejak dulu. Kemarin aku ketemu seseorang di kafe ini. Dia ngajak aku kenalan, lalu aku menolaknya, ucap Sarah pada Mayang yang terlihat mengernyit mendengar cerita Sarah. Sarah adalah adik Rangga, usianya hampir sebaya dengan Mayang. Sarah baru pindah sekitar 3 tahun yang lalu. Dulu dia tinggal bersama ibunya di Singapura, dan kini dia memilih tinggal bersama Rangga dan ayahnya. Ibu dan ayah Rangga sudah berpisah lama, bahkan ibu Rangga sudah memiliki keluarga baru di Singapura. Sarah juga sangat dekat dengan Mayang semenjak pindah ke kota ini. Mereka sering bertemu dan berbincang-bincang di kafe ini. Singkat cerita, akhirnya hari pernikahan ditetapkan. Melihat Mayang bahagia, Ana pun tidak bisa menutupi kebahagiaannya pula. Awalnya dia sedikit khawatir jika suatu saat Mayang meninggalkannya. Namun kini melihat senyum Mayang yang terus mengembang membuatnya percaya jika Mayang akan baik-baik saja. Di sisi lain, nasib buruk sudah menunggu untuk dijemput olehnya. Mayang tidak tahu jika hari pernikahannya itu adalah hari di mana dia akan kehilangan kebahagiaannya. Semenjak hari pernikahannya ditetapkan, selalu terjadi hal-hal yang aneh. Awalnya Mayang yang tengah menyantap makan malam, tiba-tiba saja mengubah posisi cincin pernikahannya ke jari yang lain. Hus, tidak baik mengubah posisi cincin tunangan ke jari lain sebelum hari H pernikahan. Tegur Bude Asma pada Mayang yang tiba-tiba merasa terkejut. Bukan karena apa, melainkan dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba saja tak sengaja mengubah posisi cincin itu. Setelah itu di hari berikutnya, saat Rangga tengah memberikan undangan kepada teman-temannya di rumah sakit bersama Mayang, tiba-tiba saja cincin Rangga terjatuh lepas dari jarinya, membuat beberapa teman Rangga terdiam sesaat, menatap cincin yang jatuh dan tengah dipungut Rangga. Aneh sekali, beberapa hari yang lalu cincin itu terasa sedikit sempit, namun kini terjatuh begitu saja, seakan kelonggaran. Enggak, kata orang kalau cincin kawin jatuh tandanya dia akan mati duluan. Tegur Haris, salah satu teman Rangga. Kamu apaan sih Har? Itu kan mitos, percaya aja zaman sekarang. Maklum Langga, Haris itu kan anak Mbah Dukun, makanya apa-apa dia percaya. Dikit-dikit pamali, dikit-dikit mitos, ucap Reni. Iya, aku kan cuma ingetin doang, itu pertanda buruk. Percaya nggak percaya urusan kalian. Pesta pengantin digelar begitu mewah. Silih berganti orang-orang datang mengucapkan selamat atas kebahagiaan sepasang pengantin itu. Seorang wanita bak ratu duduk manis di kursi pelaminan. Hiasan kembang melati menjuntai indah di rambut yang tersanggul. Dengan hiasan pengantin, baju adat Jawa bercorak hijau keemasan yang menjuntai itu seakan menggambarkan keanggunan dan kemewahan sang wanita. Hiasan adat Jawa pun menjadi tema utama pesta resepsi itu. Dia benar-benar membuat iri para bidadari dan siluman saat itu. Toh atau tanda hitam di bahu serta lekukan lesung pipit di punggungnya itu dapat disamarkan dengan ilusi make up tanpa celah dan sempurna. Bunga-bunga melati dan mawar menghiasi indah di kamar pengantin. Belum layu, bahkan masih harum semerbak. Malam pengantin yang harusnya berhias canda dan tawa serta kesyahduan tiba-tiba saja berganti dengan tangis dan air mata. Pengantin pria yang seharusnya tengah menjalani malam pertama malah ditemukan tewas di kamar mandi. Mayang hanya mendengar suara teriakan kencang dari kamar mandi. Saat dia ke sana, dia menemukan Rangga tengah terbaring dengan darah keluar deras dari kepalanya. Dikabarkan Rangga terpeleset karena lantai kamar mandi yang licin. Kepalanya terbentur dan dia tewas begitu saja. Tangis dan teriakan membuat isi rumah keluarga Rangga terbangun di tengah malam.
Burung gagak terbang mengitari rumah pengantin baru itu. Saat Pak Surya menyentuh nadi Rangga, saat itulah kalimat innalillahi terucap, membuat Mayang dan seisi rumah menangis kencang. Mayang bahkan sempat tak sadarkan diri. Tak percaya pemuda yang masih menggodanya di ranjang 1 jam yang lalu ini sudah pergi meninggalkannya. Beberapa warga datang bersama ketua RT. Mereka membantu membersihkan darah yang mengalir. Keesokan harinya, warga berbondong-bondong datang silih berganti, mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya sang pengantin pria yang baru saja semalam mereka lihat. Miris memang, semalam mereka datang mengucapkan selamat dan keesokan harinya mereka datang mengucapkan bela sungkawa. Di kamar yang masih berhias pengantin itu, Mayang masih terus menangis terseduh-seduh sembari memeluk foto Rangga. Ibunya berkali-kali menghiburnya dan mengatakan agar Mayang ikhlas. Ikhlas? Wanita mana yang akan ikhlas jika ditinggal mati suaminya yang baru kemarin siang mengucapkan ijab qabul? Sedih, wanita mana yang tak sedih? Baru semalam mengadakan pesta megah dan mewah, lalu hari ini harus kehilangan selama-lamanya. Dalam hitungan jam pun kabar itu sudah menyebar ke seluruh antero komplek, bahkan menembus sampai perkampungan kumuh. Ibu-ibu yang tengah berbelanja di tukang sayur pun saling berguncing, menggosipkan kemalangan sang pengantin wanita. Semenjak kepergian suaminya, Mayang terus saja mengurung diri dalam kamar. Masih terluka, bahkan sangat dalam, membuat Mayang masih tak rela dengan takdir yang terjadi padanya. Dengan air mata Mayang memeluk ibunya erat. Tangisannya pecah. Dia menangis kencang di pelukan ibunya. Setelah ini, dia berjanji tak akan pernah menangis lagi apapun yang terjadi. Ini adalah tangisannya yang terakhir demi ibunya yang sangat berjasa padanya. Dia tak akan menangis lagi dan membuatnya sedih. 1 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun berlalu. Wajah cantik Nan Ayu kini telah bersinar lagi. Kesedihannya sudah dia kubur dalam-dalam bersama jasad suaminya. Mendapat gelar sebagai janda bukanlah hal yang hina. Walau seringkali para tetangga mengguncingkannya karena sering diantar pulang pria lain. Dia harus bekerja dan hidup mandiri. Dia tak ingin terus bergantung pada ibunya. Dia bisa mandiri dan berdiri sendiri. Ibunya mengatakan ia akan pergi ke luar negeri dan tinggal sementara waktu di sana. Semenjak itu Mayang Sari tinggal di rumah seorang diri. Ibarat ayam, tiada mengais, tiada makan. Dia harus bekerja jika ingin makan. Dia mengatakan pada ibunya agar tidak usah memberikannya uang lagi. Justru dia yang akan memberi ibunya uang. Dia ingin bekerja dan menghasilkan uang sendiri, sehingga tidak menyulitkan ibunya. Selama 2 tahun ini Mayang bekerja sebagai guru tari di sanggar tempatnya dia belajar dulu, menggantikan sang guru yang sudah meninggal dunia. Gaji yang dia dapatkan lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, ditambah dengan bisnis butiknya yang semakin ramai dan maju. Selama ini dia dekat dengan anak sang guru yang berprofesi sebagai kontraktor. Mayang diminta Bayu, anak dari gurunya, untuk menggantikan ibunya. Tepatnya itu permintaan sang ibu, wasiat terakhir sang ibu. Sanggar tari tradisional itu dibuat oleh Bayu untuk ibunya yang sejak dulu ingin mengenalkan tari tradisional kepada anak-anak. Setelah ibunya meninggal, dia memberikan wasiat agar sanggar tari itu tetap berdiri. Dia juga meminta agar Mayang Sarilah yang menggantikan dia untuk mengajarkan tari tradisional kepada anak-anak dan remaja. Ibu tahu tidak, si janda muda itu semalam diantar pria lain lagi loh. Aduh, dan semalam saya mendengar suara seperti erangan dan desahan terdengar di kamarnya. Ah, masa sih Bu Pen? Ibu tahu dari mana? Salah satu ibu-ibu bertanya. Semalam saya pulang dari rumah saudara saya tengah malam. Tak sengaja lewat depan rumah Mbak Mayang. Bu Penny memasang cerita hayalannya yang membuat para ibu-ibu percaya. Jika diusut kembali, mana bisa terdengar suara dari lantai atas ke jalan komplek depan rumah Mayang. Sungguh Bu Penny, hobinya menjadi kompor dan juga ratu gibah.
Dia lihai dalam mengarang cerita. Padahal dia saja hidupnya penuh lilitan hutang dan bergantung pada warisan orang tuanya. Walau hidup Pupeni berkecukupan, namun ibarat rumput yang sudah kering, ditimpa hujan segar kembali. Dia selalu mendapatkan bantuan dari saudaranya yang kaya raya. Di sisi lain, Mayang yang semalam mengalami kejadian mengerikan lagi, melamun di ranjang. Kini Mayang sudah bisa mengontrol emosinya, tak seperti dulu yang lebih terlihat depresi. Kini dia sudah pasrah dengan takdir dan karma yang mengerikan. Melayani makhluk demit itu tiap malam satu suro. Seakan sudah terbiasa melayani makhluk itu. Mayang malah terkadang menikmati setiap sentuhan makhluk itu di tubuh mulusnya. Mau marah pun tak ada gunanya. Ingin melapor pun pada siapa? Tidak mungkin dia melapor ke kantor polisi dan mengatakan jika dia diperkosa makhluk halus setiap malam satu suro. Jika berkata seperti itu, bisa jadi dia dikira orang gila. Setelah membersihkan diri, Mayang kembali melihat penampilannya di cermin. Memastikan jika dia sudah rapi, namun dia malah menatap lekat pantulan dirinya di cermin. Ini selalu terjadi padanya. Setiap makhluk itu menyetubuhinya, saat pagi hari dia akan merasa segar. Dirinya juga terlihat semakin cantik, kulitnya semakin putih bersih, auranya makin mempesona, serta tubuhnya semakin menggoda. Dulu Mayang tak pernah menyadari hal itu, namun seiring berjalannya waktu membuat Mayang perlahan menyadarinya. Lihat tuh Bu, makin cantik aja tuh janda muda, pasti perawatannya mahal. Dapat duit dari mana dia, jika bukan dari pria-pria hidung belang? Pupeni menatap sinis Mayang, yang terlihat sangat cantik. Tidak mungkin Mayang tidak mendengar gunjingan para ibu-ibu itu. Jarak berdirinya Mayang dan para ibu-ibu itu hanya berjarak beberapa langkah. Hanya saja Mayang pura-pura tak mendengarnya. Lagi pula kecantikannya itu bukan dari melayani nafsu pria hidung belang, melainkan bayaran dari melayani nafsu makhluk demit. Sedikit merasa bangga walau terdengar mengerikan. Toh itulah kenyataannya. Semua itu tak dapat dia pungkiri. Sebuah mobil hitam melaju pelan dan berhenti tepat di depan Mayang. Kaca mobil terbuka, menampakkan seorang pria tampan berusia 30 tahun. Pria matang dengan alis tebalnya serta mata tajam yang membuat wanita manapun bertekuk lutut padanya. Itu tersenyum ke arah Mayang. Sudah lama menunggu, tadi aku mampir sebentar membeli coklat untuk anak-anak. Mayang pun langsung beranjak memasuki mobil. Ingin sekali dia segera pergi meninggalkan mereka dengan segala ocehan yang masih terus keluar dari bibir mereka. Saat Mayang memasuki mobil dan mobil melaju pergi, mata Mayang masih menatap kaca spion mobil yang masih menampakkan bisik-bisik ibu-ibu sembari menatap mobil yang Mayang naiki. Malam ini jadikan ikut aku ke rumah. Ayah dan ibu tiriku sudah pulang dari luar negeri. Aku ingin mengenalkan dirimu pada mereka. Kamu serius, Bay? Aku ini Kanja. Aku sudah mengatakan berkali-kali padamu, aku tidak peduli dengan statusmu. Mau kamu janda atau bukan, intinya aku mencintaimu dan ingin menjadikanmu istriku. Mayang terdiam sesaat. Baru kali ini dia melihat Bayu seserius ini. Memang tak masalah baginya, namun dengan keluarganya yang terpandang. Setahu Mayang, kepala keluarga Bagaskara adalah pemilik perusahaan ternama di dalam dan luar negeri. Jadi, siapa namamu tadi? Seorang wanita yang bahkan sama usianya dengan Mayang menatap tajam Mayang. Matanya masih sama seperti tadi saat dia melihat Mayang. Saat mata itu menatap penampilan Mayang dengan tatapan menghina. Wanita dengan penampilan mewah dan glamornya itu lagi-lagi menatap sinis Mayang. Mayang Sari, ucap Mayang sembari meletakkan sendok di piring berisi nasi goreng yang tak sempat ia makan. Mayang serba salah harus memanggil apa dia. Tante pun tak pantas untuk wanita sebaya dengannya. Oh, ucap Berta singkat, wajahnya masih menampakkan ketidaksukaannya pada Mayang.
Cantik memang, karena itu Berta sangat benci dengan calon istri yang dikenalkan anak tirinya ini. Selain itu, dia juga cemburu. Sebenarnya ia menyimpan hati pada Bayu, namun apesnya dia malah menikah dengan ayahnya Bayu. Awalnya dia berniat menikah dengan Pak Bandi karena harta kekayaannya yang melimpah ruah. Jika dia tahu sejak awal Pak Bandi memiliki anak setampan dan segagah Bayu, sejak dulu dia akan mendekati Bayu. Ditambah lagi Bayu mengenalkan wanita yang lebih cantik dan lebih menggoda dari dirinya. Ceritakan tentang dirimu, nak. Pak Bandi tersenyum ramah ke arah Mayang. Saya, Assalamualaikum. Seorang pria dengan tubuh gemuk dan setelan kemeja hitam itu masuk ke ruang makan. Waalaikumsalam temanku. Pak Bandi langsung menghampiri pria itu dan memeluknya. Seorang pria yang sangat Mayang kenal, membuat Mayang terkejut setengah mati. Pria separuh baya yang rambutnya sudah mulai memutih itu tak sengaja menyadari keberadaan Mayang yang masih dia mematung. Mayang Sari, ucapnya yang membuat seisi ruangan terdiam sesaat. Pak Surya sedikit terkejut melihat Mayang berada di sini. Lebih terkejutnya melihat penampilan Mayang atau mantan menantunya itu semakin cantik dan menggoda. Loh, Om kenal dengan Mayang? Bayu segera mendekati Pak Surya. Duduk dulu, kita cerita di ruang tamu saja. Mai, kamu kenal Pak Surya juga? Tanya Bayu antusias. Sebenarnya Pak Surya ini mertua aku. Seluruh isi ruangan terkejut. Bahkan Berta yang sedang menegak segelas air tiba-tiba saja tersedak. Tepatnya mantan mertua. Potong Pak Surya. Jadi kau ini janda? Tak ada mantan mertua, Pak. Bapak ini tetaplah mertua saya. Saya sudah berjanji pada mendiang Rangga untuk menganggap Bapak sebagai ayah saya sendiri. Tunggu. Jadi Nak Mayang ini sudah pernah menikah toh? Dan Nak Mayang ini adalah menantu dari Pak Surya? Pak Bandi sedikit memperjelas suasana yang mulai membingungkan. Bayu sendiri juga sedikit terkejut jika Mayang adalah mantan istri temannya, Rangga. Dulu dia dengan Rangga memang tinggal di komplek itu, namun setelah dia menikah dan meninggal dunia, ayahnya dan seisi rumah pindah keluar kota. Dia juga tak sempat menghadiri pernikahan Rangga karena dia masih harus menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Begitu banyak kebetulan yang terjadi malam ini, namun bagi Mayang, begitu banyak kesialan yang menimpanya malam ini. Aku akan tetap menikahimu, Mayang. Ucap Bayu mantap, tak akan ada yang bisa menghalanginya untuk menikahi wanita yang sangat ia cintai. Dia seorang janda, Nak. Kau yakin ingin menikahi wanita janda? Apa masalahnya ya? Dia janda atau bukan, akan tetap aku nikahi. Aku mencintainya. Sayang, berilah restumu pada Bayu. Dia sudah dewasa, sudah bisa memutuskan akan dirinya sendiri. Berta menyentuh halus tangan Pak Bandi. Wanita yang terlihat di luar bagai madu, di dalam bagai empedu, itu menyimpan rencana yang malah membuatnya mengalami malapetaka sendiri. Baiklah, ayah merestui hubungan kalian. Saat malam mulai larut, Berta sudah menyimpan rahasia. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, dia keluar rumah. Kali ini dia mendatangi orang pintar alias dukun yang telah membantunya memikat Pak Bandi dengan ilmu peletnya. Jadi bagaimana Mbah, bisa bantu saya singkirkan wanita ini? Ucapnya menunjukkan sebuah foto yang menampilkan wajah cantik Mayang Sari. Akan ku coba. Mulutnya komat kamit membaca mantra yang aneh. Dan tiba-tiba saja, air dalam kendi itu bergetar dan terlempar ke wajah si dukun. Wajah berisi kemenyan itu tiba-tiba saja meledak dan mengenai wajah si dukun. Sial, benar-benar sial. Kenapa Mbah? Jauhi wanita lawean itu jika kau masih mau hidup. Maksudnya Mbah? Dia itu wanita iblis, wanita pembawa sial. Tubuhnya sudah menjadi budak demit. Dia tak akan mempan di santet dan ilmu hitam lainnya. Aku tak ingin berurusan dengan wanita lawean itu. Sebaiknya kau pergi saja.
Dengan kesal, Berta melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesekali dia memaki dan menyumpah serapai Mayang. Namun tiba-tiba saja seekor ular melintas, membuat Berta membanting setir ke arah semak-semak dan menabrak sebuah pohon. Keesokan harinya, Mayang datang ke rumah Bayu untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian ibu tirinya itu. Sebenarnya semalam Mayang bermimpi aneh. Dia melihat dengan mata kepalanya kronologi kematian Berta. Dia juga tahu dari mimpinya jika Berta bermaksud untuk mencelakainya dengan datang ke dukun. Dulu ibunya berkata jika dia itu adalah gadis lawean, yang artinya dia akan dilindungi oleh sesuatu. Tak akan ada yang bisa melukainya. Jika ada, maka orang itulah yang akan terkena malapetaka. Setelah ijab kabul diselenggarakan pada pagi hari dengan sederhana, hanya ada beberapa saksi dan kerabat dekat serta ketua RT dan RW setempat. Walau pesta diselenggarakan dengan sangat sederhana, Mayang dan Bayu terlihat sangat bahagia. Resepsi masih diselenggarakan di kediaman rumah Bayu. Namun tiba-tiba saja Bayu mendapat kabar jika terjadi sebuah kebakaran di proyek yang dikerjakannya. Semua sudah dia perhitungkan, bahkan segala bahan bangunan berkualitas dia mengawasi dari dasar pembangunan itu. Aku akan pergi sebentar. Tidak, perasaanku tak enak, tetaplah di sini. Mai, aku tahu ini salah. Jika meninggalkan tempat resepsi kita, aku tahu perasaanmu pasti kecewa. Tapi aku tahu, ada banyak korban yang ada di sana. Aku tak bisa berada di sini merayakan pesta jika banyak orang yang terjebak dan berharap hidup. Aku janji akan segera kembali. Percayalah. Namun janji tinggallah janji. Kini tangan kokoh itu tak akan pernah menggenggamnya lagi. Mayang hanya diam membisu saat sebuah kabar mengatakan jika suaminya nekat masuk ke gedung itu untuk menyelamatkan sahabatnya yang bertugas sebagai pengawas. Namun sebuah kayu tiba-tiba saja menimpanya dan menewaskannya. Sembari menatap kuburan yang masih basah itu, Mayang terdiam. Diam dalam kesedihan yang bahkan tak semua orang mengetahuinya. Takdir sedang bercanda rupanya, atau dia memang sengaja membuat Mayang terus merasakan penderitaan yang berulang. Tak ada air mata yang menetes. Dia sudah berjanji dia tak akan menangis lagi. Biarkan air mata ini tersimpan selamanya. Nak, tak apa bu, aku sudah ikhlas. Ibu tak usah khawatir. Bagaimana dia tak khawatir melihat putri satu-satunya terus ditimpa musibah. Sembari memeluk erat putrinya, Ana terus memberi semangat dan doa untuk putrinya ini. Semoga dia diberi kesabaran dan lekas mendapat kebahagiaan. Lama tak bertemu, seseorang pria tua menjabat tangan Ana. Di sampingnya seorang pemuda terus saja menatap Mayang yang tengah terduduk. Seminggu setelah kematian suami keduanya, Mayang diajak ibunya untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Sambil bertemu sahabatnya dulu. Ingin menolak tapi dia tak tega jika harus mengecewakan ibunya. Ferdi yang sedari tadi menatap intens Mayang membuatnya sedikit risih. Bukan tanpa sebab, Mayang dengar dari temannya Ferdi sering keluar masuk klub malam bersama banyak wanita. Entah benar atau tidak. Anak semata wayang Om Dani ini memang terlihat seperti pemuda baik-baik. Namun aslinya jauh dari kata baik. Pemabuk, narkoba, bahkan menanam benih pada wanita penghibur sudah jadi perbincangan teman-temannya. Setelah pertemuan makan malam yang terakhir dengan undangan makan malam lagi di rumah Om Dani minggu depan, membuat Mayang menghela nafas kesal. Hal yang membuatnya kesal adalah saat dia tak sengaja berpapasan dengan Ferdi saat keluar dari toilet sebuah restoran mewah. Lagi-lagi Ferdi mengatakan jika dia sangat menyukai Mayang. Dulu sudah berkali-kali pula Mayang menolak cinta pemuda itu. Rangga dan Ferdi pernah bertarung hebat saat Ferdi yang terus-terusan menggoda dan mengganggu Mayang. Namun kali ini tak ada lagi yang akan melindunginya dari pemuda tak tahu sopan santun dan munafik itu. Semakin kesal saat ibunya mengatakan jika dia akan dijodohkan dengan Ferdi.
Bagi tersambar petir di siang bolong. Belum juga kuburan suaminya mengering, ibunya sudah mau menjodohkannya pada manusia itu. Tak sengaja Mayang mendengar pembicaraan antara Deni dan ibunya. Tak sengaja pula dia tahu tentang penyakit kronis yang tengah menggerogoti ibunya itu. Ini salah satu alasan mengapa ibunya memilih tinggal di luar negeri, karena di sana dia akan menjalani pengobatan. Takdir lagi-lagi membuatnya semakin terpuruk. Ibu yang sangat dia cintai telah pergi meninggalkannya. Satu persatu orang yang dia sayangi harus pergi meninggalkannya. Apa dia benar-benar wanita pembawa sial? Atau memang dia tak ditakdirkan untuk bahagia? Tak ada lagi tempat mengadu, tak ada lagi pelukan hangat yang selalu memeluknya. Sebelum ibunya menghembuskan nafas, dan saat detik-detik malaikat maut menjemputnya, sebuah ijab kabul terucap. Diiringi air mata yang terus mengalir membasahi tubuhnya, disaksikan penghuni rumah sakit dan juga keluarga Deni. Ferdi mengucapkan janji suci untuk menjaga dan melindungi Mayang. Ini pesanku nak, jagalah Mayang Sari, ibunya sudah menyerahkannya padamu. Iya ayah, aku berjanji. Setelah pemakaman ibunya, Ferdi membawa Mayang ke apartemen. Mayang menolak saat Ferdi ingin melepaskan nafsunya, hingga dia mendapat pukulan di wajahnya. Bukan tak ingin melayani suaminya itu, melainkan dirinya belum siap. Baru saja dia berduka atas kematian ibunya. Dia butuh waktu dan bahu untuk bersandar. Sebuah pukulan melayang ke wajah cantik Mayang lagi. Mayang dipukul berkali-kali oleh Ferdi. Darah mengalir deras dari bibirnya, serta memar-memar membekas di wajahnya. Kebenciannya semakin tumbuh saat Ferdi mengatakan jika Mayang hanyalah wanita murahan yang dia beli dari ibunya. Dia mengatakan biaya pengobatan ibunya adalah dari uang ayahnya Ferdi, sehingga ayah Ferdi ingin jika Mayang menikah dengannya. Mayang menangis kesakitan. Di sisi lain, makhluk hitam pekat terbangun dari tidurnya. Mendengar ratapan dan tangisan Mayang, makhluk itu terlihat sangat marah. Lampu tiba-tiba saja padam, membuat seisi ruangan gelap. Sebuah tangan besar berbulu mencengkram leher Ferdi dan membantingnya ke lantai. Ferdi masih tersadar menatap ngeri makhluk yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tanpa basa-basi, dia segera lari ketakutan meninggalkan tempat itu. Seakan putus asa, tak tahu harus bagaimana lagi. Mayang dengan terseret-seret meraih kaki besar itu, membuat makhluk mengerikan itu menoleh menatap Mayang. Kau ingin tubuhku bukan? Aku ingin pria itu mati. Setelah itu, aku akan memberikan tubuhku ini. Kemudian makhluk itu pergi menghilang. Tanpa sadar dengan amarah dan kebencian, Mayang sudah menyerahkan dirinya pada makhluk itu. Mungkin inilah takdirnya. Dia sudah pasrah. Sekarang tak ada lagi yang dia inginkan kecuali melihat pemuda itu mati. Lampu kembali menyala. Sebuah televisi memberitahukan sebuah kecelakaan yang menimpa seorang pemuda. Pemuda itu dikabarkan tertabrak sebuah truk besar. Tubuhnya terlempar jauh dan terlindas kendaraan lain yang lewat. Begitu mengenaskan, isi tubuhnya berceceran di jalan. Kepalanya bahkan sudah berlumuran darah. Ini adalah pemakaman ketiga kalinya dari ketiga suaminya. Namun kali ini berbeda. Mayang sama sekali tak menampakkan wajah sedihnya. Hanya wajah datar yang seakan tak peduli dengan pemuda yang menikahinya kemarin di rumah sakit. Lihatlah, ini sudah ketiga kalinya dia menikah. Dan ketiga kalinya pula suaminya meninggal. Kan saya sudah bilang, Jeng, jika Mbak Mayang itu wanita pembawa sial. Buktinya ketika suaminya meninggal sebelum merasakan malam pertama. Nah benar dugaan saya, dia itu pembawa sial. Amit-amit deh. Di sisi lain, Mayang beranjak meninggalkan pemakaman itu dan melangkah pergi, membersihkan diri dan merapikan rumah yang sedikit berantakan. Sudah beberapa hari dia tak urus, setidaknya dia harus sedikit menenangkan pikirannya dan istirahat di kasur empuknya. Malam semakin larut
suara desahan lolos dari bibir tipis Mayang. Kali ini entah mengapa terasa begitu nikmat. Makhluk itu perlahan menyentuhnya, membuat dia terbang melayang. Tak seperti dulu, kini makhluk itu mulai bermain lembut padanya. Di sisi lain, seorang pria mengendap-endap di rumah Mayang. Maksud hati ingin mengintip si janda muda saat tidur, atau jika beruntung dapat menggoda atau menggerayanginya. Namun dia malah menemukan hal yang membuatnya terdiam ketakutan. Saat dia membuka pintu kamar Mayang, dia menyaksikan sosok makhluk di kegelapan malam menindih Mayang yang tengah mendesah. Rahasia Mayang untuk pertama kalinya terungkap. Selain ranjang yang masih bergoyang mengikuti gerakan itu, ada orang lain, orang yang kini kakinya gemetar dahsyat. Pria itu mundur perlahan dari kamar Mayang dan tak sengaja menyentuh sebuah guci yang akhirnya terjatuh, menimbulkan suara keras yang memecah keheningan malam. Dia segera keluar dari rumah Mayang dan berlari menuju rumahnya yang tak jauh dari sana. Pagi ini warga dibuat geger dengan sesosok mayat yang sudah kaku. Beberapa orang berkumpul menyaksikan tubuh kaku Bang Pono yang mati tersengat listrik. Dikabarkan Bang Pono mati karena tersengat listrik di aliran listrik yang saat itu tengah dalam perbaikan. Mayang yang tengah mendengar keramaian itu pun turun dan melihat mayat Bang Pono. Mayang sedikit simpati pada Bu Penny. Dia merasakan juga betapa pedih hatinya saat suami tercintanya pergi meninggalkannya. Namun Bu Penny masih beruntung, masih bisa bersama suaminya dalam waktu sedikit lama. Mayang menoleh ketika seorang pria yang umurnya hampir 65 tahun itu memanggilnya. Pak Surya, kapan datang? Mayang segera mempersilahkan Pak Surya untuk masuk. Sebenarnya ada apa ya Pak? Pria gemuk dengan rambut yang sudah mulai memutih itu tersenyum canggung. Kali ini dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebenarnya Bapak kesini ingin melamar kamu. Melamar? Untuk siapa? Setahu Mayang Pak Surya hanya memiliki 2 anak, Rangga dan adik perempuannya. Maaf ya Pak, maksud Bapak ini apa ya? Mayang masih tak mengerti. Bapak ingin melamar Mayang untuk jadi istri Bapak. Istri? Apa Mayang tidak salah dengar? Mantan mertuanya ingin menjadikannya istri. Pria yang bahkan lebih cocok menjadi ayah Mayang. Pria yang sudah Mayang anggap seperti ayahnya sendiri ini melamarnya untuk menjadi istrinya. Aku tidak setuju ayah. Sarah sangat marah saat ayahnya mengatakan akan segera menikah dengan mantan menantunya itu. Awalnya Mayang menolak, namun Pak Surya memaksa bahkan mengancam akan bunuh diri jika Mayang tak mau menikahinya. Mayang hanya mengira ini ancaman biasa. Namun saat Pak Surya benar-benar menaruh pisau di lehernya, membuat Mayang terkejut dan berteriak. Beberapa warga mendengar teriakan yang berada di teras rumah Mayang. Segera menghampiri Mayang dan Pak Surya. Warga membujuk Pak Surya agar tidak nekat, namun lagi-lagi dia berkata Mayang harus menikahinya. Dengan bujukan dan paksaan warga, akhirnya Mayang menyetujuinya. Lagi pula siapa yang mau menikahi janda 3 kali yang ditinggal mati? Pasti orang tua mereka akan melarang karena takut anaknya menjadi korban wanita lawean. Ini keputusan ayah. Ayah bisa menentukan jalan hidup ayah sendiri. Akhirnya menikahlah mereka. Malam Jumat ini terlihat sangat sunyi. Angin malam terasa mengusik hati Sarah yang tak bisa tidur. Perasaannya terus saja tak enak. Entah kejadian buruk apa yang akan terjadi. Kakinya melangkah menuju dapur untuk sekedar menegak air untuk menenangkan sedikit risau di hatinya. Namun langkahnya ini terhenti saat sebuah teriakan terdengar dari kamar ayahnya. Perasaannya benar, telah terjadi sesuatu yang Sarah sendiri tak tahu apa itu. Pak Surya dibawa ke rumah sakit karena dia masih merasakan denyut nadi ayahnya. Ya, makhluk demit itu yang datang tiba-tiba membuat kaget Pak Surya dan membiarkannya kesakitan akibat serangan jantungnya yang tiba-tiba menyerang. Padahal saat itu Mayang bisa saja membantu Pak Surya.
Namun entah mengapa dia malah seakan menonton kejadian yang biasa dan tak membantu Pak Surya. "Pergi kau, perempuan pembunuh! Semua ini karenamu! Kau wanita iblis! Kau bukan manusia!" Sarah mendorong Mayang, membuat Mayang terdiam 1000 bahasa. Dia bak tertampar begitu keras saat Sarah mengatakan jika dia bukan manusia. Namun, benarkah kini dia telah berubah? Benarkah dia bukan Mayang yang dulu? Setelah dia mengatakan akan memberikan tubuhnya pada makhluk itu, mengapa dia jadi seperti ini? Menjadi wanita yang egois dan kejam. Mati karena bunyi, mendapat bencana karena perbuatan sendiri. Kelak itulah yang akan terjadi padamu. Seorang pemuda dengan baju serba hitam dan belangkon Jawanya tiba-tiba saja berucap. Pemuda aneh yang duduk di kursi tunggu ruang UGD itu membuat Mayang tersadar dari perang pikirannya. "Siapa kau?" tanya Mayang pada pemuda itu. Penampilannya bak dukun. Kumis tipis dan baju serba hitam itu mengingatkan Mayang pada sosok Romonya. Yang pasti bukan Romomu yang persekutu dengan demit itu. Romo? Dari mana dia tahu tentang Romonya? Apa dia salah satu warga desa? "Jika kau ingin tanya, temui aku di padepokan di desa. Aku salah satu warga desa yang ayahnya mati karena tuah Romomu." Sebelum Mayang bertanya lebih lanjut, pemuda itu sudah pergi meninggalkannya. Keesokan harinya saat pemakaman suaminya yang keempat kalinya, warga semakin menatap aneh Mayang. Gosip pun semakin luas menyebar. Hati Mayang makin tak tenang. Apa yang telah dia lakukan selama ini? Mengapa semua ini terjadi padanya? Takdir apakah yang terjadi padanya? Sebenarnya dia ini siapa? Apa dia harus kembali ke desa, bertanya pada Romonya sendiri, menanyakan bagaimana kutukan ini lepas darinya? Tapi apakah Romonya dengan semudah itu menerimanya? Dia sudah kabur selama ini dan tiba-tiba saja pulang menanyakan hal ini. Namun bagaimana jika Romonya malah semakin gila memperlakukannya? Bisa saja dia akan dibunuh oleh Romonya. Apakah pemuda itu bisa membantunya? Setidaknya dia bisa memberitahu apa sebenarnya yang terjadi pada Mayang. Dan dia dapat memberitahu bagaimana cara menghilangkan dan mengatasinya. "Kau yakin wanita lawean itu akan datang?" tanya gurunya yang tengah mengasah sebuah pisau di halaman padepokan. "Entahlah guru." Matanya masih menatap pintu masuk padepokan yang terbuat dari bambu. Gapura yang bertuliskan Padepokan Pendawa itu hampir saja pudar termakan usia. Padepokan Pendawa adalah padepokan ilmu putih, padepokan pengobatan bagi mereka yang terserang ilmu hitam, mau itu santet, teluh, kerasukan, bahkan hal lainnya. Padepokan ini juga mengajarkan berbagai ilmu kepada Aji, seorang pemuda yang sangat terobsesi pada wanita lawean. Warga desa yang takut akan bersikap biasa dan pura-pura tak melihat jika Mayang dan ibunya tengah pergi ke pasar. Namun karena tak tega melihat Aji dipukuli oleh pengikut Mbah Tua, ayahnya yang termasuk pendiri padepokan, akhirnya mati tersambar petir. Sampai sekarang Aji tak bisa melupakan wajah Mayang dan juga Romonya yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Saat mendengar jika Mayang kabur ke kota, saat itulah dia mencari keberadaan gadis itu. Hingga akhirnya dia menemukannya. Alasan yang sama dia mencari gadis lawean itu adalah untuk menghabisi Mbah Tua yang semakin gila akan ilmu hitam dan juga menyadarkan gadis yang malang itu. Kunci kelemahan Mbah Tua adalah Mayang putrinya. Hanya dia satu-satunya yang bisa membuat Mbah Tua binasa. Guru tahu, kemarin Mbah Tua menculik para gadis-gadis kecil di desa untuk dijadikan tumbal. Apa aku harus diam saja? Sampai kapan? Mata Aji membulat sempurna saat dia melihat seorang wanita yang amat sangat cantik melangkah keluar dari mobil. Aku butuh keberanian yang luar biasa untuk datang kembali ke desa ini. Semoga Romoku tak mengenaliku. Apakah dia pikir Romonya akan datang kemari? Gadis ini benar-benar malang. Sampai sekarang pun dia masih belum menyadarinya. Masuklah, jika terlalu lama maka Romomu akan datang lebih cepat kemari. Mayang mengikuti langkah Aji menuju pendopo padepokan.
yang terletak di belakang padepokan. Dengan kenekatannya ini, Mayang hanya berharap satu harapan, agar dia terlepas dari ikatan yang membelenggunya selama ini. Ikatan yang membuat hidupnya bagi monster dan membuatnya selalu menderita. Kali ini dia ingin bebas, bebas untuk yang kedua kalinya, bebas dari makhluk demit yang menjadi bayang-bayang selama ini. Maksudmu, aku harus membunuh Romoku jika mau terbebas? Mayang menatap lekat pemuda yang ada di hadapannya ini. Bukankah aku sudah bilang, hanya ada 2 cara. Kau akan terbebas jika kau sudah menikah sebanyak 7 kali. Di suamimu yang ke-8, barulah kamu bisa hidup berumah tangga layaknya orang lain. Namun, kamu tak akan memiliki keturunan. Mayang terdiam sesaat. Mana mungkin dia harus menikah sebanyak 7 kali. Jika sekarang dia sudah menikah 4 kali, maka dia harus kembali menjadi iblis dan membunuh 3 orang lagi. Tidak, dia bukanlah seorang pembunuh, dia juga bukan iblis. Tapi bukankah sama saja jika dia membunuh Romonya? Tentu saja dia membunuh orang juga. Lalu apa bedanya dia dengan Romonya? Mengapa begitu sulit? Kedua pilihan itu sama-sama membuatnya harus membunuh seseorang. Ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga, kau harus membunuh dirimu sendiri. Jadi maksudnya aku harus mati? Aji hanya menganggukkan kepala melihat Mayang yang sedikit terkejut dengan ucapannya. Lagi pula, kau ini manusia setengah iblis, ucap Aji yang membuat langkah kaki Mayang terhenti. Entah mengapa kalimat itu membuat hati Mayang terasa disambar petir. Mayang menoleh ke arah Aji, menatapnya dengan tatapan tajam. Kau tahu maksudku? Kau lahir dari rahim seorang wanita dengan benih dari iblis. Ekspresi Mayang berubah. Apa maksudnya? Dia sama sekali tak mengerti dengan perkataan pemuda itu. Kau memiliki darah seorang iblis. Tak seharusnya kau hidup. Mayang sama sekali tak percaya dengan apa yang baru saja Aji katakan. Aku masih belum selesai. Aku tak ingin mendengarkan lagi. Seru Mayang yang membuat Aji terdiam dan tak melanjutkan perkataannya lagi. Aji benar-benar ingin membantu gadis malang di hadapannya ini, gadis polos yang membuatnya bersimpati. Saat ayahnya masih hidup, Aji diberitahu satu rahasia. Jika Mayang disukai oleh makhluk halus sejak di dalam perut, hingga makhluk itu terus menggoda Mbah Tua dan menghasutnya, agar percaya dengan mengikuti perintahnya, Mbah Tua dapat mendapat ilmu yang hebat dan menjadi orang pintar. Dengan tipuan itu, akhirnya Mbah Tua mengikuti segala perintah makhluk demit itu, agar jalannya memiliki tubuh Mayang pun terlaksana. Mayang melangkah pergi dengan hati yang teramat hancur. Air matanya terus mengalir, tak percaya dengan apa yang dikatakan Aji. Saat Aji melihat sebuah tubuh pria tua yang terbaring kaku di sebuah hutan, tepatnya tempat pemujaan. Tubuh pria itu hanya tinggal tulang belulang yang dilapisi kulit keriputnya. Mbah Tua ditemukan mati terpatuk ular berbisa. Kini dia benar-benar menjadi budak demit itu, bahkan sampai ajal menjemputnya. Beberapa warga enggan memakamkan tubuh manusia iblis itu. Dendam, amarah, dan segala kekesalan mereka luapkan dengan cara membiarkan tubuh itu kaku di tempat pemujaan. Hanya Aji dan gurunya yang menguburkan tubuh Mbah Tua itu. Kini Aji menatap matahari senja yang sama, memegang erat kain sutra hitam, sembari menyalahkan dirinya. Andai saja dia menghalangi Mayang untuk pergi saat itu, atau andai saja dia tak datang terlambat, mungkin gadis dengan manik hitam itu dapat dia selamatkan. Penyesalan semakin menumpuk saat dia mengatakan pilihan ketiga. Jika saja dia tidak mengatakan itu, mungkin Mayang tak akan berbuat senekat ini. Setelah dia selesai memakamkan Mbah Tua, dia segera mencari Mayang ke danau. Kata penduduk desa, mereka melihat sebuah mobil melaju menuju danau dekat desa. Namun dia tak menemukan Mayang, yang dia temukan hanya selendang hitam sutra. Dia tak tahu Mayang akan melakukan hal nekat ini. Sebelumnya seorang wanita tersenyum samar. Ombak danau bergerak silih berganti, menerpa kaki mulus Mayang yang kini berada di sebuah danau.
Tato hitam di bahu dan lekukan seperti lesung pipit terlihat jelas saat dia menarik kain sutra hitam yang menutupi bahunya. Sengaja Mayang mengenakan pakaian yang sama saat dia kecil. Sebuah kain jarik dan kemben seperti ibunya dulu memujinya. Dulu ibunya memujinya sangat cantik, bahkan bidadari pun iri jika Mayang menggunakan pakaian seperti itu. Sejenak dia mengingat saat masa kecilnya, saat ibunya pertama kali mengajaknya pergi ke danau ini. Untuk pertama kalinya dia merasakan akan kebahagiaan saat bersama ibunya. Kabar dia dengar dari salah satu warga desa jika ibunya sudah meninggal dunia karena sakit semenjak Mayang pergi. Apakah kematian ibunya juga salah dia? Sesaat dia berpikir, siapa dia sebenarnya? Dirinya ini hina, kotor, dan sial. Apa yang diharapkan dari wanita seperti ini? Bagi dia toh dan gelar wanita Baulawean akan melekat dalam dirinya sampai dia mati. Harusnya sejak dulu dia sadar jika dia seharusnya tak hidup dan membawa bencana pada orang lain. Mengapa setelah dia melakukan banyak dosa barulah dia sadar? Setelah diam cukup lama, Mayang melangkahkan kakinya perlahan menuju ombak yang seakan memanggilnya. Semakin jauh Mayang melangkah, semakin dalam air menelannya. Mayang menoleh sambil tersenyum, berharap pengorbanannya dan kejadian yang dia alami tak terjadi pada orang lain. Bersama hilangnya matahari, tubuh ramping itu pun ikut hilang ditelan ombak yang terlihat tenang. Baulawean adalah sebuah mitos yang sering didengar orang. Ada atau tidak, percaya atau tidak, itu adalah hak masing-masing orang. Alangkah baiknya jika kita bisa bersikap bijak. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.